Yang pertama adalah pewarisan. Yang pertama adalah analisis meiosis. Analisis meiosis. Yang kedua nanti adalah pewarisan sifat kualitatif. Ya. Kalau pada analisis mitosis kita bisa mempelajari fase-fase yang ada pada mitosis, dan hasil dari mitosis itu adalah dua sel baru yang mempunyai jumlah kromosom yang sama, ya, kandungan genetiknya identik, ya, dengan sel-sel induknya. Pada fase metafase mitosis ini digunakan untuk mempelajari jumlah kromosom, ploidi, dan juga taksonomi yang lain. Ya. Jadi misalnya mengurutkan kromosom, ya, urutan kromosom, nomor-nomor kromosom itu adalah analisis metafase mitosis. Ya. Jadi mana yang disebut dengan kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, sampai kepada kromosom seks. Biasanya pada hewan dan manusia itu kromosom seks diletakkan pada nomor terakhir, yaitu dia mati pada fase metafase mitosis. Ya. Juga dipelajari juga bahwa ketika benang gelendong tidak aktif, maka anafase tidak terjadi, telofase tidak terjadi, sehingga pembelahan sel tidak terjadi. Pembelahan sel tidak terjadi padahal pembelahan kromosom sudah terjadi, sehingga terjadi peningkatan jumlah kromosom 2 kali lipatnya, poliploidi. Ya, kalau dia diploid menjadi tetraploid. Ya. Nah, ini digunakan untuk berbagai kegiatan pemulihan tanaman. Ya, apakah nanti hasil finalnya, hasil akhirnya itu adalah tanaman tetraploid yang memanfaatkan, yang digunakan untuk menghasilkan karakter vegetatif yang lebih besar. Misalnya pada kentang tetraploid itu lebih besar, ya, umbinya dibandingkan kentang diploid. Ya. Kemudian tanaman-tanaman yang ploidinya tinggi itu mempunyai performa yang lebih baik karakter vegetatifnya. Juga bisa digunakan sebagai perantara untuk menghasilkan tanaman triploid. Ya, tanaman triploid ini mempunyai performa yang tidak berbiji. Jadi pada semangka tanpa biji, anggur tanpa biji, ini memanfaatkan fenomena ini. Jadi pada saat benang gelendong itu tidak aktif, dibuat menjadi tidak aktif dengan memberikan senyawa tertentu, misalnya kolkisin, orizalin, dan lain sebagainya, maka terjadilah penggandaan kromosom. Ya. Tapi topik penelitian tentang ini saya kira sudah banyak, ya, berkaitan dengan berapa lama rendaman kolkisin, ya, kemudian berapa konsentrasi senyawa kolkisinnya, ya, metodenya menggunakan perendaman, penetesan, atau juga kultur jaringan. Ya, saya kira banyak artikel-artikel yang juga bahkan sampai kepada karakter-karakter apa yang berhubungan dengan penggandaan kromosom, ya, baik itu karakter morfologi maupun fisiologi, juga bagaimana pengamatan kromosom, ya, mempelajari ploidinya menggunakan alat yaitu flow cytometry dan lain sebagainya. Itu analisis pada mitosis. Ya. Namun sungguhnya mitosis itu adalah pembelahan sel untuk menjamin
jumlah kromosom akan selalu sama. Ya, jumlah kromosom akan selalu sama dari sel ke sel. Ya. Nah, sedangkan pemulahan meiosis, analisis meiosis ini adalah untuk menjamin jumlah kromosom itu akan selalu sama dari generasi ke generasi. Ya, melalui pembelahan meiosis ini dihasilkan jumlah kromosom pada sel anakan, yaitu 4 sel anak yang dihasilkan itu mempunyai jumlah kromosom yang separohnya dibandingkan dengan sel induknya. Ya, sel-sel baru yang dihasilkan dari pembelahan meiosis mempunyai jumlah kromosom separohnya. Separohnya bisa monoploid kalau tanaman itu diploid, ya, bisa diploid kalau tanaman itu tetraploid, atau bisa triploid kalau tanaman itu hexaploid. Biasanya alohexaploid. Misalnya pada gandum, gandum itu alohexaploid sehingga gametnya adalah alotriploid. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah pembelahan meiosis ini menjamin, ya, jumlah kromosom akan selalu sama dari generasi ke generasi, karena dengan adanya hasil pembelahan yang jumlah kromosomnya separuh saat pembentukan gamet, kemudian dilanjutkan dengan penggabungan gamet jantan dan gamet betina, sehingga jumlah kromosom utuh kembali. Pada saat fertilisasi, membentuk zigot, jumlah kromosom akan kembali. Sehingga dengan adanya pembelahan meiosis yang menyebabkan jumlah sel gametnya separuh, akan menjamin jumlah kromosom akan selalu sama dari generasi ke generasi. Contohnya adalah jumlah kromosom manusia. Ya, jadi dari zaman dahulu kala, sejak manusia pertama sampai sekarang, jumlah kromosom manusia selalu sama, yaitu 2N sama dengan 2X sama dengan 46. Berbagai tanaman saya kira juga demikian. Jumlah kromosomnya selalu sama dari generasi ke generasi, kecuali diubah, ya, oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, meiosis ini akan membentuk keragaman baru. Apakah itu keragaman akibat dari segregasi dan berpadu secara bebas, hukum Mendel 1 dan 2, ya, menyebabkan keragaman baru, ataupun juga akibat dari pindah silang dan mutasi. Mutasi mungkin mutasi titik, ya, mutasi struktur, gitu, ya, dan lain sebagainya, yang mungkin dihasilkan dari pembelahan meiosis, ya, utamanya kalau pembelahan meiosis itu adalah pindah silang. Ya. Mutasi titik ini terjadi pada saat misalnya replikasi, ya, di mana replikasi dari pembelahan meiosis ini telah terjadi di interfase pertama. Ya, kalau kita lihat ini interfase pertama, ya, yang di mana interfase pertama ini adalah persiapan untuk 2 kali pembelahan. Karena untuk 2 kali pembelahan, maka jumlah kromosomnya itu 2 kali lipat, tetapi kandungan-kandungan bahan yang lain di sitoplasma itu sudah 4 kali lipat. Ya, karena sitoplasma nanti digunakan untuk 4 sel anak. Dalam proses pembuahan itu gamet jantan tidak membawa sitoplasma, sehingga sitoplasma itu total disediakan oleh gamet betina. Dengan demikian sitoplasma harus utuh, ya, saat pembentukan gamet. Ya, karena gamet itu nanti bisa menjadi gamet jantan, bisa menjadi gamet betina. Ya. Jadi karena sitoplasma harus utuh dan terbagi menjadi 4 sel baru, maka pada saat interfase sitoplasma itu membelah 2 kali. Ya. Pembelahan pertama itu 2 kali lipat, pembelahan kedua menjadi 4 kali lipat. Ya. Sehingga sitoplasma akan utuh kembali. Berbeda dengan kromosom, kromosom hanya membelah 1 kali. Ya, pembelahannya 1 kali, ya, sehingga nanti hasilnya menjadi separuh. Ya. Belah 1 kali itu adalah apa namanya, untuk nanti saat digunakan saat meiosis kedua. Ya.
Nah, eh, pembelahan meiosis ini biasanya lebih lama dibandingkan dengan pembelahan mitosis. Kenapa lebih lama? Karena banyak proses yang terjadi di sini. Ya, proses yang menyebabkan dia memerlukan waktu yang relatif panjang adalah propase 1. Ya, propase 1 itu ada perpasangan. Perpasangan kromosom sebelum menuju bidang ekuator. Ya. Jadi perpasangan ini memerlukan waktu yang cukup agar bertemu dengan pasangan. Ya, tanaman-tanaman yang diploid, saya kira dia sepasang-sepasang mencari pasangan, pasangan terdekat itulah yang nanti ketemu ya homolognya. Homologi itu bisa pada nomor yang sama, bisa homologi itu terjadi pada segmen kromosom yang sama, ya. Bisa homologi itu terjadi pada kromosom yang berbeda akibat adanya mutasi translokasi misalnya. Nah, proses mencari pasangan ini memerlukan waktu. Ya, pada saat dia mulai berpasangan secara dekat, maka terjadi pindah silang. Nah, ini juga menjadi lebih panjang. Ya. Ada pindah silang, ya. Kemudian bertemu pasangan semakin dekat, lalu mereka semua menuju bidang ekuator. Jadi bertemu pasangan dulu untuk menuju bidang ekuator. Bertemunya pasangan ini yang nanti menyebabkan ya, hasilnya adalah poin. Hasilnya adalah separuh. Ya. Sementara pada propase mitosis tidak ada proses bertemu pasangan ini. Jadi dia tidak peduli pasangan ada di mana. Nah, kalau ini pada propase 1 meiosis ini mencari pasangan sehingga ada berbagai mekanisme sel yang menunjang bertemunya pasangan itu lebih cepat. Ya. Misalnya bagaimana sentromer itu berkumpul. Ya, kita bisa lihat ya di buku saya di Sitogenetika juga sudah dibahas dengan adanya sentromer yang berkumpul di satu titik tertentu, maka ini memudahkan untuk mencari pasangan homologinya. Ya. Nah, kalau belum bertemu pasangan homolognya, maka dia tidak bisa menuju bidang ekuator. Ya. Nah, selanjutnya setelah bertemu pasangan, maka dilanjutkan di bidang ekuator. Saya kira checkpoint yang terjadi pada maaf saya adalah mitosis juga terjadi pada meiosis. Harus checkpoint yang pertama, apalagi ini adalah akan menghasilkan sel gamet yang penting untuk kelanjutan keturunannya. Ya, sehingga pada saat sebelum replikasi yaitu G1 gitu ya. G1 sebelum S itu betul-betul dicek apakah jumlah kromosomnya bukan jumlah, apa kromosomnya tidak rusak ya, kromosomnya utuh untuk masuk ke replikasi. Kalau belum maka dia harus dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Kalau belum bisa diperbaiki juga maka akan ada program sel death. Tidak boleh masuk ke pembelahan meiosis karena nanti akan menghasilkan gamet yang tidak normal. Lalu replikasi dan kemudian G2. Saya kira checkpointnya akan sama seperti pada mitosis. Ya. Nah, checkpointnya juga pada saat benang gelendong ini terikat pada sentromer. Ini checkpoint yang ketiga ya, seperti pada mitosis ya. Checkpoint yang ketiga ini pada saat benang gelendong ini terikat pada sentromer. Nah, sentromer tidak membelah di sini ya. Sentromer tidak membelah di sini. Meskipun kromosom sudah membelah pas ada replikasi interfase, sentromer tidak membelah sehingga satu sentromer itu akan terikat ke masing-masing gelendong sesuai dengan pasangan masing-masing. Akibat dari proses berpasangan inilah maka akan terjadi hasil jumlah kromosomnya menjadi separuh. Tapi sister kromatidnya masih tetap terikat, masih ada double ya sister kromatid. Ya. Nah, akibat dari perpasangan ini juga nanti akan terjadi segregasi. Hukum Mendel pertama. Akibat dari berpasangan inilah juga akan terjadi berpadu secara bebas ya, tergantung dari posisi kromosomnya. Apakah berada di atas bawah, antar kromosom satu dengan yang lain yang kemudian pada akhirnya akan membentuk keragaman baru. Ya.
Lalu kemudian jika benang gelondong bekerja dengan baik, bekerja dengan normal, ya tadi saya katakan harus pada kromosom harus pada bidang ekuator sehingga akan mendapatkan eh, benang gelondong yang pas yang ditarik pasang-pasangannya ke masing-masing kutub, ya jangan sampai pasang itu ke kutub yang sama, ya sehingga pada saat anafase masing-masing kromosom itu tertarik ke kutub oleh benang gelondong, ya diikuti oleh massa sel yang lain yang kemudian membuat mitokondria, kloroplas dan bahan-bahan sel yang lainnya menjadi separohnya meskipun tidak utuh persis karena tidak ada mekanisme yang membuat dia separohnya. Ya. Dengan adanya tarikan benang gelondong inilah maka kandungan sel akan pada saat pembelahan hasil pembelahan satu ini kandungan masing-masing sel hasil pembelahan satu ini adalah sitoplasmanya dua, kromosomnya separoh, kromosomnya separohnya meskipun untayan kromatidnya kandungan DNA-nya masih tetap sama dengan induknya. Ya. Lalu kemudian terjadi telopase yang dilanjutkan dengan interfase. Walaupun interfase di sini tidak terlalu bermakna karena hanya dilewati sebentar, tidak ada replikasi di sana karena replikasi sudah terjadi pada interfase satu, tidak ada kegiatan-kegiatan yang berarti. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua yang akan membentuk dua sel anak baru yang kemudian secara total akan membentuk 4 sel anak. Ya. Pada meiosis kedua ini prosesnya mirip dengan apa yang terjadi pada mitosis. Ya. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Di mana pada profase 2 ini yang pada saat interfase kromosom itu mengendor, ya, profase 2 akan kembali terjadi kondensasi sehingga akan menebal kembali, ya, lalu kemudian pada metafase 2 kromosom-kromosom berada pada bidang ekuator di mana sesaat sebelum benang gelondong itu terikat pada sentromer terjadi pembelahan sentromer. Ya, sentromer membelah menjadi dua sehingga masing-masing hasil belahan itu terikat ke masing-masing benang gelondong dari kutub yang berbeda. Terbagilah kromosom itu ke kutub yang lawanan. Ya. Nah, pada anafase 2 ini baru terjadi haploid yang sesungguhnya. Terjadi jumlah kromosom yang separuh yang sesungguhnya. Ya, kalau tadi pada anafase 2 jumlah kromosom itu sudah separuh, kandungan DNA-nya belum separuh, masih tetap utuh, ya, karena sudah terjadi replikasi. Nah, anafase 2 ini yang menyebabkan jumlah kromosom dan bahan genetik atau DNA ini menjadi separuhnya. Kemudian dilanjutkan dengan telopase 2, yaitu sitokinesis, ya, terbentuk dinding sel baru sehingga terbentuklah 4 sel anak yang baru. Kalau misalnya pada meiosis pertama itu arahnya kiri dan kanan, maka pada meiosis kedua arah pembelahannya adalah atas dan bawah. Sehingga hasil pembelahan meiosis itu berupa kotak 4. Ya, tidak memanjang ke kanan atau tidak memanjang ke bawah, ke atas bawah. Empat-empatnya itu tidak berjejer 4, tapi dia berupa kotak. Nah, pada saat itulah, pada saat sudah selesai meiosis kedua, di mana sel baru sudah terbentuk, dinding sel sudah terbentuk, kemudian membran inti juga sudah utuh kembali, yang disebut dengan tetrad. Ya, tetrad. Ini penting karena setelah tetrad nanti ada proses pembentukan polen, pembentukan gamet. Pada saat tetrad ini yang setiap sel mempunyai susunan genetik yang identik. Ya, kandungan selnya utuh, ada kromosom, ada sitoplasma. Lalu ada proses lanjutan pembentukan gamet. Nah, pembentukan gamet ini tergantung apakah megaspora atau mikrospora. Kalau dia megaspora menjadi betina, maka sitoplasma dipakai untuk membentuk sel baru, membentuk gamet, membentuk polen gamet.
Ya. Tapi kalau dia mikrospora, sel-sel gamet jantan, maka sitoplasma akan hilang, tidak masuk dia. Ya. Sitoplasma akan hilang sehingga sel-sel gamet jantan itu tidak membawa sitoplasma. Nah, ini penting bagi teman-teman yang kultur antera, saya kira tidak bisa kita mengkulturkan pada fasenya sudah masuk ke polen. Karena kalau masuk ke polen, maka tidak akan terbentuk individu baru karena polen tidak mengandung sitoplasma. Ya, polen tidak mengandung sitoplasma. Sehingga biasanya adalah perlu mencari saat tetrat, saat pembelahan meiosis itu selesai sebelum terbentuknya polen. Ya, dicari morfologinya bentuknya seperti apa. Ya, kuncupnya seperti apa ukurannya, warna seperti apa. Biasanya kalau teman-teman yang kultur antera ini atau yang akan uh, mengerjakan kultur antera, tesisnya itu ada bab pertama itu mencari kira-kira morfologi yang seperti apa yang dia dalam keadaan tetrat, ya, agar nanti ketika ditumbuhkan itu akan terbentuk individu, individu baru karena selnya utuh. Sementara kalau sudah jadi polen, itu akan sulit membentuk individu baru karena sitoplasma sudah tidak ada. Nah ini ya saya kira hasil pembelahan meiosis. Ya, jadi dengan adanya dua kali pembelahan ini yang menyebabkan pembelahan meiosis lebih lama, kemudian adanya perpasangan, ya, menyebabkan dia hasil akhir dari pembelahan meiosis ini separohnya. Dengan hasil separohnya yang kemudian akan menjadi gamet, ya, maka dilanjutkan dengan fertilisasi, ya, dilanjutkan dengan penyerbukan dan pembuahan, ya, maka jumlah kromosom akan utuh kembali. Jumlah kromosom utuh kembali, ya. Sementara sitoplasma nanti hanya ada pada megaspora. Sitoplasma hanya disumbang uh, oleh betina, ya, oleh betina saja. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ngopi masing-masing, ya. Jangan ngopi. Prof mau nanya, Prof. Silakan Bu Anis. Untuk yang pada fase profase 1 itu kan ada pencarian pasangan Ya, kromosomnya. Itu ada pengaruh lingkungan tidak ya, Prof? Atau ya udah dia random? ya. Baik, makasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Ini apa kajian-kajian tentang bagaimana cara dia mencari pasangan itu ada tulisan sendiri. Ya, jadi ada artikel sendiri. Karena ini tidak mudah. Ini adalah kunci, ya. Kunci banyak hal di sini. Saya katakan tadi, kalau dia tidak bertemu pasangan, maka dia akan tidak ada pasangannya, maka nanti akan eh, ditarik oleh benang gelendong oleh ke salah satu kutub dan menyebabkan jumlah kromosom gamet tidak imbang. Kalau jumlah kromosom gamet tidak imbang, kelebihan kekurangan akan terjadi aborsi gamet, steril, ya, steril. Nah, sehingga perpasangan ini menjadi kunci dalam meiosis ini, ya. Bagaimana cara dia mencari pasangan homologinya? Karena dia mencari pasangan homologinya kalau dia berasal dari nomor kromosom yang sama, berasal dari spesies yang sama, dia mesti nomornya homolog. Nomor satu homologi dengan nomor satu, nomor dua homologi nomor satu. Tetapi kalau berasal dari persilangan antar spesies, maka tidak homolog dia. Dia homoiolog. Dia tetap akan berpasangan. Semakin dekat homologinya, semakin dekat spesies genetik spesies itu. Spesies A dengan spesies B itu bisa bersilang, ya, dengan baik, ya, menghasilkan turunan yang meskipun tidak fertilitas tidak terlalu total, tapi dia bisa. Contohnya adalah kalau pada cabai adalah Capsicum annum dengan Capsicum sinensis. Capsicum protestan dengan Capsicum sinensis misalnya. Itu bisa bersilang, bisa juga menghasilkan turunan yang fertil. Karena karena homolognya banyak.
berpasangan di antara genom dari Capsicum rutescens dengan genom dari Capsicum sinensis. Nah, kita bisa silangkan, kita bisa transfer karakter-karakter yang ada di sinensis, misalnya kepedasannya atau juga jumlah bunga dalam satu nun. Bisa kita transfer dari sinensis. Ya. Semakin jauh dia homologinya semakin rendah. Sehingga dia berpasangannya semakin susah. Akibatnya fertilitasnya akan rendah. Sterilitasnya tinggi. Nah, arah saya katakan tadi, untuk mencari pasangan itu harus mereka dekat. Agar dekat biasanya dikumpulkan oleh telomer. Ya. Telomer-telomer itu berkumpul, berdekatan gitu di satu titik. Sehingga mulailah dia mencari homologinya melalui telomer itu karena mereka dekat posisinya. Gitu. Banyak teori yang menyatakan mengapa dia cepat menemukan pasangan. Ya. Karena menemukan pasangan tidak mudah ya Bu Anissa. Kadang sampai 30 tahun nggak ketemu pasangan. Please deh, yang belum ketemu pasangan segera cari. Ya. Nah, jadi proses bertemu pasangan itu banyak teori yang di sana, tetapi apa bisa kita pelajari di sana. Rumit memang. Artinya tidak semudah kita mencari, kita juga susah kan mencari pasangan. Apalagi kromosom harus cari homologinya. Homologinya ada di mana? Kadang-kadang homologinya ada di diri sendiri. Diri sendiri ketika ada duplikasi. Duplikasi kan di diri sendiri ya, duplikat dia. Nah, maka terjadi lengkungan. Jadi pada saat propase ini ada lengkungan. Lengkungan berarti kemungkinan dia berpasangan dengan diri sendiri karena homologinya ada di diri sendiri. Yang paling dekat berpasangan dengan diri sendiri kalau ada, biasanya lengkungan itu terjadi. Atau lengkungan akibat dari inversi. Nah, jadi lengkung juga dia. Nah, ada proses perpasangan akibat dari berputarnya urutan kromosom sehingga inversi. Atau segi empat. Segi empat itu akibat uh, ada translokasi. Pasangannya segi empat. Ini sayang kita daring itu menggambarkan segi empatnya susah kalau daring ya. Nanti aja pada saat luring kita gambarkan segi empatnya seperti apa. Itu terjadi pada propase 1 yang kemudian dibagi-bagi. Ada akiten, ya, ada zigoten, ya, ada. Ini berpasangan semakin dekat akan terlihat bagaimana pola dia berpasangan. Kalau utuh saja dia biasa ya, bi, bi, eh, bivalen. Berpasangan secara bivalen selalu bivalen ya Bapak Ibu sekalian. Berpasangan itu meskipun dia tripalen dan kuadripalen pasangan 4, tapi tetap segmen yang berpasangan. Ya, nanti kita akan lihat segmen yang berpasangan. Artinya kalau dia triploid ada bagian A, bagian B, bagian C, triploid nomor A, B, C. Maka kalau A sudah berpasangan dengan B, C harus ikhlas. Tidak punya pasangan. Nanti kalau A ketemu dengan C, B harus ikhlas juga. B ketemu dengan C, A harus ikhlas. Tidak mungkin dia berpasangan 3 persis begitu, enggak. Jadi meskipun dia berpasangan tripalen, mesti ada 4 bagian-bagian. Bagian-bagian dari apa namanya yang mungkin ini saya harus perlihatkan agar lebih mudah dipahami barangkali ya. Apakah sudah dilihat? Ya. Sudah Nah, upload. nah ini kan berpasangan bivalen, univalen. Bivalen ini pas. Saya katakan kalau A ketemu dengan B, C harus. Ini adalah bivalen, univalen. Tapi bisa tripalen seperti ini. Nah, tripalen yang seperti ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya nih bagian ini, bagian ini, bagian ini dia berpasangan. Kalau sudah ketemu pasangan bivalennya, maka ini akan menghindar nih. Ini akan menghindar. Ini akan menghindar. Jadi berpasangan tripalen pun tidak persis tiga-tiganya berpasangan. Ya, itu tidak normal namanya. Jadi harus 2 rumah minimal ya Pak Cepi.
Kalau satu rumah nggak normal, apalagi satu kamar nggak normal. Ya. Nah, jadi ini berpasangan. Ini berpasangan sehingga menyebabkan dia harus menghindar karena ini bukan pasangannya, karena ini adalah pasangannya ada di sebelah sini. Ini kasus tripalen yang lain. Ya. Jadi tripalen atau kuadripalen selalu begini pasangannya. Tidak persis empat tiga tiganya, empat empatnya berpasangan numpuk begitu empat empatnya. Ini yang menyebabkan dia tetap tidak imbang. Kalau misalnya dia pada bidang ekuator, dua-duanya ditarik ke atas, satu ditarik ke bawah. Ini misalnya tergantung posisi sentromer ini. Kalau dia di bawah sini berarti kebalik ke sini, ini dua ditarik ke sini, satu ditarik ke sana. Ini baru satu kromosom. Kromosom yang lain seperti apa? Akan terjadi keacak terutama yang dia tidak punya pasangan ini atau dia terpisah begini sehingga jumlah gamet ya jumlah kromosom di gamet itu menjadi tidak imbang yang menyebabkan dia eh, apa namanya menyebabkan dia aborsi. Nanya lagi, Bro. Silakan Bu. Kalau apa? Kalau misalkan jumping gene itu terjadi proses rearrangementnya di bagian profase satu juga ya, Bro? Itu prosesnya seperti apa ya, Bro? Yang mana Bu? Maaf, tadi saya agak terlewat. Cincin Jumping gene, jam. jumping gene. Oh, jumping gene ya. Ya, Oke. Okay. Jumping gene itu biasanya dia tidak melulu terjadi pada sini karena ini kan dalam kalau sudah melewati interfase masuk ke profase dia sudah kondensasi yang kuat, dia tidak mungkin akan loncat ke sana kemari, dia sangat kuat. Jadi jumping gene itu mesti sebelum itu, biasanya sih tidak pada saat proses pembelahan dia. Jadi jumping gene itu sudah terjadi sebelum pembelahan dia, sudah lewat ke sana kemari, sudah loncat ke sana kemari itu pada saat dia interfase sebelum replikasi. Jadi pada saat dia mengalami apa namanya transkripsi, translasi, proses itulah pendewasaan itu jumping gene. Nah, jadi kalau sel-sel yang mengalami jumping itu kemudian masuk ke meiosis, nah itu yang menjadi masalah. Sebenarnya kalau dia tidak masuk ke meiosis nggak ada masalah. Masalahnya kalau dia masuk ke meiosis, lalu nanti yang sudah berubah-ubah itu menjadi gamet kan gitu. Kalau sudah menjadi gamet kan membentuk individu nanti menjadi zigot, itu yang menjadi masalah. Sebetulnya jumping gene kalau dia terjadi pada sel-sel yang autosom, sel-sel yang bukan sel yang mengalami meiosis, nanti dia akan hilang aja pada saat pembelahan mitosis kan, ya hilang gitu di dalam sel, tidak akan terakumulasi, tidak akan. Kalau sudah masuk gamet itu menjadi masalah karena gamet bertemu dengan gamet menjadi zigot. Nah, zigot itu nanti akan setiap sel mempunyai susunan genetik yang sama, akhirnya mempunyai gen yang tadi sudah hasil dari jumping gene itu. Itu kira-kira. Intinya adalah setiap proses pembelahan mitosis, meiosis tidak akan terjadi dia loncat akibat loncat gen. Beda dengan pindah silang. Kalau pindah silang, dia ada proses karena bersinggungan. Ya, jadi pada saat profase itu kan terjadi kondensasi yang sangat kuat, yang tadinya panjang, interfase panjang, kemudian dia memendek. Nah, pada saat memendek itu untayan-untayan dari ekor-ekor kromosom akan bersinggungan, sehingga terjadilah pindah silang. Kira-kira demikian. Bukan akibat gen, bukan akibat jaminnya. ya, makasih, Bro. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Nah, ini lengkapnya. Jadi ada leptoten, zigoten, pagiten, diploten, diakinesis, baru masuk ke metafase 1. Ini apa namanya? Sub sub dari profase 1 ini biasanya dibuat agar memudahkan dalam mengidentifikasi. Kita yang membuat seperti ini. Sel-selnya bisa saja di masa mendatang fase-fase ini berubah nama atau dibelah-belah lagi. Ini yang saya katakan tadi, kalau dia awalnya dalam belah ke kiri ke kanan,
maka pada saat pembelahan kedua dia akan ke atas ke bawah, sehingga akan terbentuk 4 tetrat yang seperti ini, tidak mungkin memanjang. Nah, 4 tetrat seperti ini akan nanti membentuk polen. Ya, tetrat seperti inilah yang dimanfaatkan untuk kultur antera. Kultur antera ya, kalau kultur megaspora nggak apa-apa. Sudah terbentuk polen juga nggak apa-apa, karena megaspora itu susunan, bukan polen ya, terbentuk sel telur itu tidak masalah karena lengkap dianya. Beda dengan polen, polen tidak lengkap. Nah, jadi pada jaringan-jaringan yang akan mengalami pembelahan meiosis itu juga apa namanya masih juga misteri sel-sel mana kira-kira yang mendapatkan tugas masuk ke pembelahan meiosis. Karena sel-sel itu kan ada pada saat bersamaan ada pembelahan mitosis juga di sebelah-sebelahnya. Di rombongan-rombongan sel yang mengalami pembelahan meiosis itu tidak semua membelah meiosis. Ada sebagian yang membelah mitosis untuk persiapan-persiapan organ-organ menopang polen. Kan harus ada kotak, ya, harus ada tangkai, harus ada macam-macam. Sehingga itu dia membelah mitosis itu. Nah, sehingga mana yang bertugas membelah meiosis, mana yang bertugas membelah mitosis, gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya ada yang akan sebagai sel induk megaspora, megaspore mother cell, MSC, ada sel induk mikrospora yang akan menjadi polen. Ini yang saya katakan tadi. Jadi ada yang sebagai megaspora, ada yang sebagai mikrospora. Ini juga saya kira apa namanya menjadi suatu yang belum terungkap dengan baik. Ya, sel mana yang akan menjadi mikrospora yang mikrospora. Nah, ini uraian dari yang saya sampaikan tadi. Jadi eh, ada kemungkinan terjadi pindah silang di sini pada P1 ya, ada P1 kemudian tidak ada replikasi, sentromer, pengurangan jumlah kromosom menjadi setengahnya, kemudian dua sel anak baru dengan jumlah kromosom masing-masing setengahnya, tapi memiliki dua kromatid. Saya sudah sampaikan tadi. Kemudian proses pembelahan meiosis kedua ini seperti mitosis, tapi proses materi genetik hasil dari pembelahan meiosis pertama. Nah, meiosis menghasilkan keragaman genetik pada gamet akibat dari pindah silang dan akibat dari peristiwa peluang orientasi yang berbeda. Ada kromosom homolognya yang homolog pada ribuan atau jutaan sel yang bermeiosis sewaktu berjejer di bidang ekuator. Jadi terjadi peluang orientasi yang berbeda ke atas ke bawah ya bagian-bagian gen itu. Ya. Sehingga dua hal tadi. Akibat dari pindah silang ya, dia bersinapsis ya, kemudian pindah silang ya, kemudian juga akibat dari orientasi kromosom ya. Jadi kita akan melihat bentar saya cek dulu di sini. Ini dia menunjukkan bahwa keragaman ya. Ini keragaman ya. Tulis di sini bahwa sel nomor 1 orientasi M1 sepertiga ada gambar, sel nomor 100 kromosom besar hijau dan besar merah berbalik posisi. Ini yang dimaksud ya kada sel apa namanya ini ya. Sementara pasangan kromosom kedua yang kecil tetap seperti pada gambar ya, akan menghasilkan keragaman. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi ya. Mungkin kita langsung kepada sini. Nah,
Nah, jadi kalau misalnya pada kromosom-kromosom yang mengalami pembelahan meiosis, ya kita letakkan gen, ya kita letakkan gen, di mana gen itu kita letakkan gen di kromosom, di mana gen itu masing-masing alel yang berbeda, yaitu menjadi heterozigot, ya A besar A kecil. Lalu kemudian pada kromosom yang lain ada genotipe yang heterozigot juga, yaitu B besar B kecil. Nah, pada saat itu maka dia akan terlihat seperti ini cara berpasangannya, ya. A besar A besar A besar dengan A kecil posisinya kiri kanan, kemungkinan satu. B besar B kecil kiri kanan. Nah, pada kasus yang lain A besar A kecil kiri kanan, sementara B besar B kecil kanan kiri. Nah, kita bisa lihat posisi kromosom yang berwarna biru berubah. Nah, jadi kalau misalnya ada dua kromosom yang mengandung masing-masing gen yang heterozigot, ya, maka akan terlihat bahwa ada dua kemungkinan cara dia berpasang. Kemungkinan satu yang kromosom warna biru di sebelah kiri semua, kiri kita atau kanan gambar, kromosom nomor yang warna merah kanan semua. Kemungkinan dua, ya, yang biru besar itu sebelah kiri, yang biru kecil menjadi di sebelah kanan. Yang kemungkinan yang kemudian akan terjadi, ya, perbedaan pada saat pembelahan kedua. Jadi kemungkinan satu ini akan terjadi di mana A besar, ya, ditarik ke kiri, A kecil ditarik ke kanan, B besar ditarik ke kiri, B kecil ditarik ke kanan. Nah, penarikan ini sehingga masing-masing sel baru mendapatkan A besar dan A kecil, atau juga B besar dan B kecil, itu adalah, ya, hukum segregasi. A besar akan ditarik ke kutub satu, A kecil ditarik kutub yang berbeda. Sehingga proses lanjutannya A besar bertemu dengan B besar, ya, A kecil bertemu dengan B kecil. Ya. Jadi sel-sel yang terbentuk, sel-sel yang baru adalah A besar bertemu dengan B besar, A kecil bertemu dengan B kecil. Kemungkinan kedua adalah di mana yang warna biru, nih, yang sebelah sini, yang warna biru ini sebelah kiri, biru besar, biru kecil di sebelah kanan. Akibatnya A besar ini bertemu dengan B kecil dan A kecil bertemu dengan B besar. Ini hukum berpadu secara bebas. Berpadu secara bebas artinya di sebelah sini A besar bertemu dengan B besar, di sebelah sini A besar bertemu dengan B kecil. Kalau gen-gen itu terletak pada kromosom berbeda, akan terjadi hukum berpadu secara bebas. Dengan demikian, maka pada saat pembentukan gamet ini, pada saat pembelahan meiosis ini, akan terjadi hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua, hukum segregasi dan hukum berpadu secara bebas. Dengan adanya yang demikian, maka akan terbentuk A besar B kecil dan A kecil B besar. Sementara tadi kemungkinan pertama terbentuk A besar B besar, A kecil B kecil. Dengan demikian, jika ada ratusan sel yang mengalami pembelahan meiosis, maka akan ada gamet yang terbentuk
A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Saya katakan jika ada puluhan atau ratusan pembelahan meiosis, ratusan sel yang mengolah meiosis, maka akan ada peluang ini. Sementara kalau satu kali pembelahan saja, maka hanya ada peluangnya A besar B besar, A kecil B kecil, ya atau A besar B kecil saja, A kecil B besar. Tidak empat-empatnya. Hanya separuh dari itu kalau satu kali pembelahan. Ya. Gamet yang terbentuk dari dari dua genotipe yang berbeda tersebut pada dua kromosom berbeda itu akan terjadi 4 gamet, di mana separuh dari itu mesti adalah keragaman baru. Separuh dari itu mesti adalah yang berbeda dari induknya. Nah, inilah yang menyebabkan keragaman itu tercipta. Karena ada keragaman yang terbentuk antara gen-gen yang dibawa oleh tetua betina dengan gen-gen yang dibawa oleh tetua jantan. Pada saat gamet terbentuk, maka gamet itu ada yang sama dengan gamet betina, ada yang sama dengan gamet jantan, tapi ada juga yang merupakan gabungan. Ingat ya, dengan demikian berarti sesungguhnya ya, persilangan yang dilakukan ini kalau kita akan membentuk keragaman, maka mempertemukan gamet dan mempertemukan gen. Tidak membentuk gen dan tidak membuat gen. Dia hanya mempertemukan saja. Ya, gamet gen A bertemu dengan gen B besar, ya, A kecil bertemu dengan B besar, A besar bertemu dengan B kecil. Ini dua dua gen terletak pada dua kromosom yang berbeda. Dua gen akan terbentuk 4 keragaman baru. Ya, sehingga muncullah rumusnya adalah 2 pangkat N. N itu adalah jumlah gen yang terlibat. Jadi kalau jumlah gen yang terlibat itu adalah 1, berarti 2 pangkat 1. 2 saja gamet, macam gamet yang terbentuk. Misalnya kalau gennya 1 berarti A saja, A besar, A kecil. Yang dihitung gen dalam keadaan heterozigot. Jadi serangkaian segitu banyak, kita hanya menghitung macam gametnya didasarkan kepada gen dalam keadaan heterozigot. Kalau dia 1 berarti agak macam gametnya 2. Kalau dia ada 2, A besar, A besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil, berarti N-nya sama dengan 2, maka berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini 4 itu adalah ini, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ya. Kalau N-nya ada 3, 2 pangkat 3, maka gamet yang terbentuk adalah 8. Ya, gamet yang terbentuk adalah 8 kalau 3. Kalau dia 4, gamet yang terbentuk adalah 16. Kalau dia 5 dan seterusnya, gamet yang terbentuk banyak. Kalau dia seperti jumlah kromosom pada padi atau pada cabai, 2N sama dengan 2X sama dengan 24, ya. 2N sama dengan 2X sama dengan 24, berarti kalau masing-masing kromosom itu ada sepasang gen yang heterozigot, berarti N sama dengan di sini, N sama dengan 12. Berapa macam gametnya? 2 pangkat 12. Berapa itu 2 pangkat 12? Bingung itu gimana caranya. 2 pangkat 12. Ya Bapak Ibu, bantu saya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Wow.
ada 4096. 2 pangkat 12 itu ada 4096 macam gamet. Macam keragaman gamet. Ya. Kalau nanti kita akan silangkan pada saat nanti pertemuan, pada saat kita membahas bab warisan sifat kualitatif, maka berarti turunannya 4096 kalikan 4096 keragaman turunannya. Artinya keragaman turunan yang terjadi pada F2. Nah, ini kan F1 ya, 4096. Pada saat pembentukan gamet itu kan gamet F1, semua heterozigot. Maka keragaman di F2 adalah 4096 kali 4096. 16.777.216. Ini keragaman di F2. Jadi kalau kita ingin memunculkan semua karakter, semua gen yang ada, maka Bapak Ibu harus menanam di F2 16.777.216 tanaman. Itu kira-kira. Jadi tidak perlu khawatir tentang keragamannya Bapak Ibu sekalian. Di F2 itu pasti akan sangat beragam kalau tetua yang dipilih itu memang keragamannya memang jauh. Pasti. Ya. Kita ambil contoh satu saja gen di setiap kromosom yang berbeda. Satu gen heterozigot di kromosom berbeda. Ada 12. Ya, Bapak Ibu nanti akan bekerja dengan tanaman yang kemungkinan lebih dari 24. Ini contoh cabai saja. Ya. Kita belum cerita kalau di satu kromosom itu ada 2 gen. Kita belum cerita kalau di kromosom itu ada 10 gen. Kita belum cerita kalau 100 gen. Bisa 100 gen dalam satu kromosom. Betapa luar biasa keragaman yang tercipta di F. Jadi meskipun cabai itu sudah ada 400 varietas, sekarang sudah mencapai 400 atau lebih, tidak perlu khawatir dengan varietas baru yang dihasilkan. Pasti akan ada saja yang berbeda. Ya, pasti akan ada saja yang berbeda. Cuma masalahnya berbeda itu unggul atau tidak, kan tinggal itu saja. Pasti ada berbeda. Kalau mencari yang berbeda pasti berbeda. Nah, apalagi kalau tanaman yang penyerbukan silangnya besar seperti cabai pasti akan berbeda. Nah, jarang sekali ya di PPT itu ditolak akibat dari tidak bisa dibedakan. Ya kalau pada cabai pasti akan berbeda. Permasalahannya bukan karena tidak bisa dibedakan, tapi pedomannya yang tidak bisa membedakan. Nah, PPU-nya yang tidak bisa, karakternya yang tidak cukup. Gitu ya. Karakternya tidak belum masuk, karakternya belum ini. Nah, yang masalah adalah kalau tanaman-tanaman seperti ini adalah keragaman. Keragamannya terlalu tinggi akibat dari ini. Jadi yang tidak lolosnya karena keseragamannya yang tidak tercapai, ya. Stabilannya yang susah dicapai juga, ya, akibat dari keseragaman yang tidak dicapai. Itu ya Bapak Ibu sekalian mengapa meiosis ini membentuk keragaman baru sehingga kalau kita percaya manusia itu adalah manusia pertama ya yang dengan adanya pembelahan meiosis ini bisa kita yakini sekarang ini saat ini tidak ada satu individu pun yang sama dengan individu yang lain meskipun dia saudara kandung kecuali kalau dia kembar siam susunan genetiknya identik. Ya, tidak akan sama. Pasti tidak akan sama. Gitu kira-kira. Sehingga implikasinya apa? Implikasinya adalah pada proses pemuliaan. Kalau karakter itu, gen itu ada pada tanaman, maka yang paling mudah adalah melalui ini, melalui memanfaatkan pembelahan meiosis, lalu disilangkan. Kalau dia bisa bersilang, pasti akan ada keragam. Memanfaatkan ini lebih mudah. Ya, tinggal kita memprediksi, tinggal kita melakukan seleksi, itu yang harus yang coba dilakukan sepresisi mungkin, setepat mungkin sehingga bisa diprediksi kalau tetua kita gunakan ini dengan tetua kita gunakan itu akan dapat nggak sesuai dengan keinginan kita. Keragaman pasti akan ada, mendapat atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan cuma itu saja sesungguhnya. Keragaman akan. Lain hal kalau memang gennya tidak ada. Kalau gennya tidak ada maka dibentuk. Pembentukannya melalui apa? Yang alami itu melalui mutasi. Sehingga alami ya diinduksi gitu ya. Itu yang alam yang bisa membentuk gen baru. Sekali lagi
Persilangan ini tidak membentuk gen baru, meskipun akan kemungkinan bisa terbentuk karakter baru. Terbentuk karakter baru itu akibat bergabungnya gen-gen yang tadinya terpisah. Karena bergabung maka karakter baru terbentuk. Gennya tetap itu juga, tetap ada di situ. Dia tidak membentuk gen baru di sini. Nah, yang membentuk gen baru kalau terjadi mutasi. Mutasinya mutasi titik misalnya. Sehingga yang tadinya bahasa tertentu akan berubah menjadi bahasa lain sehingga rantai DNA menjadi berubah. Karena berubah maka gen berubah. Yang pertama. Yang kedua tentu menyisipkan gen lain, gen baru ya ke dalam suatu individu tanaman. Itu sebetulnya juga tidak membentuk, hanya menyisipkan. Gen itu bisa dari makhluk hidup yang lain. Apakah itu famili yang lain atau bahkan kingdom yang lain. Contoh kasus ada golden rice yang melalui transformasi genetik. Melalui transformasi genetik maka dikirimkanlah gen yang tadinya dari tanaman daffodil dan bakteri Erwinia ke dalam tanaman padi yang kemudian menjadi golden rice. Misalnya. Transformasi genetik. Atau kekinian adalah menggunakan transformasi genetik juga, tetapi transformasi hanya untuk membuat enzimnya, mengedit gen-gen yang ada disebut dengan genome editing. Ya, genome editing juga bisa menjadi disebut rekayasa genetika kalau gen yang tersisa di dalam itu berfungsi, tapi kalau gennya tidak berfungsi, tidak ada gen di situ, hanya membuat enzim-enzim yang tukang potong-potong sehingga mengedit gen-gen yang lain seolah-olah mengalami mutasi, itu tidak termasuk dengan transformasi genetik atau rekayasa genetika. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kopi dulu, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah slide-slide yang berhubungan dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, ini adalah pembelahan-pembelahannya. Jadi kalau misalnya orientasi satu nih, pada saat um, meiosis satu dan pada saat metafase satu, ini akan berpasangan anafase satu ya, kemudian bersegregasi, maka akan bertemulah A besar, B kecil, A kecil, B besar. Ya, lalu kemudian akan eh, pada posisi lain adalah A kecil pada bentar ini kelihatannya lanjutan dari sini. Ya, kelihatannya berbeda dengan ini. Maksud saya harusnya A besar dengan B besar ini benar-benar A besar dengan B besar, kecil B kecil sehingga sel yang terbentuk adalah A besar B besar dan A kecil B kecil. Ini adalah penjelasan yang tadi. Sehingga kalau kita akan mengilustrasikan tiga gen, kalau tadi dua gen, tiga gen di mana A besar A kecil, D besar D kecil, dan E besar E kecil, maka cara menulis segregasinya akan seperti ini, sehingga terbentuklah A besar, D besar, E besar, A kecil, D besar, E kecil, ya. Kemudian A kecil, D besar, E besar, D kecil, E besar, A besar, D kecil, dan seterusnya sehingga nanti ada 8 gamet yang terbentuk. Ya, 8 gamet yang terbentuk. Ini adalah contoh kasusnya. Jadi kalau misalnya ternyata pada satu tanaman di mana jumlah kromosom itu adalah 2N sama dengan 2X sama dengan 20, tanaman tersebut sedang mengalami meiosis, peneliti sedang tertarik pada 5 gen yang masing-masing terletak pada kromosom berbeda. Tanaman tersebut mempunyai genotipe A besar, A kecil, B besar, B besar, C kecil, C kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil. Maka tuliskan macam gamet yang mungkin terbentuk. Kalau mengalami atau mendapati fenomena genotipe yang seperti ini, maka yang menjadi perhatian utama adalah berapa yang heterozigot. Yang heterozigot mulai kita hitung adalah A besar A kecil, D besar D kecil, dan E besar E kecil. Maka gamet-gametnya didasarkan kepada hanya 3 genotipe itu saja. Ya,
Bisa kita cari berdasarkan 3 genotipe saja, kita bisa menggunakan ini diagram pohon. Ya, diagram pohon seperti ini akan ada jumlah gametnya. Berapa jumlah gametnya? Ada 8 di sini. Ya. Bagaimana macam gametnya? Macam gametnya mulai dari A besar, D besar, E besar, sampai kepada A kecil, D kecil, E kecil. Jadi meskipun gennya ada 5, kita hanya fokus kepada 3 gen yang dalam keadaan tersebut. Ya, jadi macam gametnya adalah ada A besar, D besar, E besar, sampai kepada A kecil, D kecil, E kecil. Jumlah macam gametnya ada 8, dan peluang terbentuknya masing-masing gamet adalah 1/8, setengah pangkat N. Karena jumlah macam gametnya adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah genotipe heterozigot. Jumlah heterozigot dari 5 tadi adalah 3, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Dengan demikian terbentuknya masing-masing gamet itu adalah 1/8. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya, Prof. Silakan Pak Batur. Ya, kalau tadi pas pembahasan, saya mundur ke pas pembahasan Ya, kultur anter ya, Prof. ya, betul. Mikrospora itu kalau dia sudah menjadi polen kan kehilangan sitoplasmanya ya. Ya, Nah, betul. kan kita juga menggunakan kultur anter di Ewindo. Mm-mm. Kira-kira pada fase mana si mikrospora tersebut itu kehilangan sitoplasmanya? Mm. Kalau dari awal di pas fase tetrat kan masih ada ya, Prof. Masih ada? Ya, itu pertanyaan saya, Prof. Ya. Baik, ya. Pas fase mana? Mungkin kita perlu lihat videonya barangkali. Video terbentuknya. Prof, apakah video ini ada suaranya, Prof? Oh, Karena tidak masuk. nggak masuk ya suaranya? Iya, Prof. Padahal saya sudah bagi suara tadi. Kenapa ya nggak masuk? Sembunyi. Bagikan suara. Non-aktif. Oh, mono. Sebentar ya, stereo. Mau mono atau stereo ya? Saya ulang ya. Ada suaranya. Belum ada. Masih belum. Flowering plants Oh, undergo a ada, unique Prof. reproductive Dah. process where there are Dah. 2 fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority, Ini contoh kasus pada megaspora ya, pada tapi maksud saya setelah terbentuk 4 sel anak, ini hasil meiosis, ini megaspora ini terpisah begitu ya. Nah, selanjutnya dia akan
memasuki pembelahan mitosis. Bapak sekalian, dia akan masuk pembelahan mitosis. Setelah selesai pembelahan meiosis, dia masuk pembelahan mitosis. Nah, gitu. Nah, dia akan kehilangan sitoplasma pada gamet jantan itu pada saat masuk ke pembelahan mitosis. Jadi pada proses pembelahan mitosis itu. Sehingga kalau kita ingin mengkulturkan antera, harus dicari posisi dia pas tetrat sebelum memulai dia pembelahan mitosis, pembentukan polen. Kan pembelahan mitosis pembentukan polen dia setelah itu. Nah, oleh karena itu biasanya sembari juga kita mempelajari morfologi bunganya, mengukur warna ya. Juga kita mulai pengamatan kromosom, Pak Fatur. Pengamatan fasenya. Ya, jadi misalnya ukuran bunga seperti ini dia sudah fase apa? Ukuran bunga seperti ini fase apa? Sehingga nanti kalau sudah tahu bahwa ukuran bunga yang ini dia sudah sedang tetrat, ya. Kalau lewat dari ukuran bunga ini dia masuk ke metafase, udah lewat dari tetrat masuk ke pembelahan polen, maka kita harus tetapkan bahwa ukuran bunga seperti inilah yang dia dalam keadaan tetrat yang baik untuk kultur antera. Kira-kira begitu. Dulu saya mahasiswa bimbingan saya itu karena tanaman baru bagi kita, bagi kami, ya. Saya Prof. Bambang, bimbingan Prof. Bambang dan saya pada tomat. Maka bab pertama dari yang dia lakukan adalah morfologi bunganya dalam keadaan tetrat. Kira-kira gitu. Ya, dari segi ukuran, umur mungkin ya umurnya saya nggak tahu umurnya bagaimana cara itu, tapi ukuran biasanya ukuran, warna, ya ukuran dan warna, ya. Jadi ukuran sekian sampai sekian lah dia pas untuk kultur antera karena posisinya pas tetrat. Ya. Nah, kalau dia sudah terlalu jauh masuk kepada pembelahan mitosis gitu ya, sudah untuk yang mikrospora akan hilang. Tapi kalau megaspora nggak hilang, nanti kita bisa lihat di sini. Ini contoh adalah bagaimana kelanjutan dari pembelahan meiosis membentuk megaspora, mikrospora, lalu double fertilization. Of species, 3 of these megaspores degenerate, Ada leaving only megaspora, one ini akan surviving hanya megaspore. satu. Nah, This surviving megaspore kita expands lihat bahwa and undergoes sitoplasmanya 3 rounds of nanti akan tetap. mitosis to produce 8 haploid nuclei. Nah, ini mulai masuk pembelahan meiosis, pembelahan mitosis dia. 1 menjadi 2 ini. Pada sel megaspora. 2 As the menjadi nuclei 4. have not developed Ya, 2 menjadi 4. any individual division, they 4 initially menjadi share the 8. same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo. Jadi setelah pembelahan meiosis pada megaspora, dia akan terjadi 3 kali pembelahan mitosis. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, lalu 8 hasil pembelahan mitosis itu dia letakkan posisinya sesuai dengan tempatnya masing-masing dan hanya 1 yang akan dibuahi. Ada 1 lagi ya, terdiri 2 sel yang akan menjadi endosperm. Jadi 1 yang akan menjadi zigot, 1 yang menjadi endosperm. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synogids, and the other is the egg cell. Nah, jadi 1 yang merah yang pink ini yang akan dibuahi. 1 yang belakangan ini, belakangan dia ya ini. 1 yang belakangan dia ini akan dikorbankan untuk tempat lewatnya sel sperma. 3 yang di atas itu adalah pagar ayu. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma pagar ayu, pagar betis. Pagar ayu aja kalau di nikahan ya hajatan itu. Yang 1 juga mendampingi. Ini ada pendamping mempelai. Yang kawin cuma 1. Jadi kalau orang bertanya buat apa sih pagar ayu pada saat hajatan itu? Ya tanya, di sel juga begini. Kita ngikutin sel nih. Gitu ya. Habis itu kan mereka pulang masing-masing ya.
kasih seragam. leaves two nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain Tetaplah dia together untuk in one large dibuahi, cell. ya. Di lain It is the egg pihak, cell and sel-sel this central mikrospora nucleate juga cell terjadi which will pembelahan eventually become mitosis. part of the double fertilization event. Nah, In order for sel-sel the double mikrospora itu fertilization ada event to pada sel occur, the male polen di sini. gametes, the sperm, Nah, must dia travel juga from the anther mengalami to the embryo pembelahan, sac within the dua female pembelahan reproductive mitosis. organ. The pollen grain contains two main cells, a cell named the Nih, dia dua pembelahan mitosis. Satunya menjadi sel nanti akan membuat menjadi pollen tube. Satu lagi ini akan menjadi sel yang akan membuahi. Sel yang akan membuahi ini ada dua ya, terjadi pembelahan dua kali dia di sini. Sekali lagi dia melakukan pembelahan. Satu akan membuahi zigot, satu lagi akan membuahi yang akan terbentuk endosperm. Nanti kita lihat. tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain Nah, must sambil land kita on the lihat juga stigma. bahwa ada interaksi ketika polen itu jatuh di kepala putik. Ada interaksi antara polen dengan kepala putik yang interaksi ini kalau kalau dia mempunyai mekanisme tertentu, ini saling mengenali atau tidak saling mengenali atau menyatakan bahwa dia tidak boleh harus membuahi. Nah, gitu. Mekanisme self incompatibility. Pada ubi jalar, ada beberapa cucur bitase, saya kira ada mekanisme self incompatibility. Hingga KTP-nya ditanya, ini saudaraan nggak ya? Gitu kan. Kalau saudaraan, maka sel ini tidak akan diberi makan. Kalau selnya tidak diberi makan, maka akan mati. Kalau sel diberi makan, ada karbohidrat, biasanya ada gula di situ, maka Once landed, terjadilah it begins to germinate. The tube cell forms a long pembentukan tabung. Pembentukan tabung ini karena ada interaksi yang bagus di sini, sehingga dia diberi makan, sel ini membelah. Jadi sesaat setelah polen itu jatuh di kepala putik, maka akan terjadi penggelembungan polen yang kemudian membentuk polen tube di sini. Terus gitu ya. Memerlukan waktu 3-4 jam. Nah, ini kaitan dengan fertilisasi saya kira. Kita hanya melindungi 3-4 jam saja, tergantung dari jarak antara kepala putik dengan sel telur di sana. Semakin panjang tangkai kepala putiknya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk polen tube ini membelah ya, sampai tiba pada tempatnya. Kalau kita lihat kan structure agak down the lumayan panjang style itu. and into the ovary. Bapak Ibu sekalian, yang tadi sel ini, mikrospora ini sudah membelah di sebelah kanan di atas ini, tetapi tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Ini kan ada dua nih sel. Tidak boleh lepas. Dia harus bergandengan terus. Kenapa? Nanti kita lihat. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Dia memerlukan waktu bisa sampai 6 jam juga Once sebetulnya. Nah, kalau sudah sampai sini, The ovary, it maka divides by mulailah mitosis to lepas produce selnya, two haploid sel mikronya. Dan sperm mulailah cells. dia masuk ke The pollen sini. tube reaches the micropyle Jadi and bagian depan ini akan menghancurkan ini, tempat lewat ini, releases the sperm cells into the embryo sac. masuklah One of the two sperm cells sel sperma fertilizes the egg cell. membuahi This sel produces a telur, diploid zygote, dan which will satu become sel the sperma embryo. membuahi. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei. Nah, ini buah yang akan menjadi endosperm. Dengan demikian endosperm itu kalau bisa lihat di sini adalah 2 dari betina, 1 dari jantan. Jadi triploidnya itu berasal dari 2, 1. Ya. Nah, setelah dia terbuah ini, maka dia akan mengaktifkan zat pengatur tumbuh, sehingga efeknya adalah mahkotanya akan layu, etilen ya akan aktif, ya. Etilen akan aktif, maka mahkotanya akan layu. Kemudian zat pengatur tumbuh lain akan aktif, terbentuklah pembesaran buah dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian sebetulnya kita cuma perlu waktu kalau ingin melindungi kepala putik yang telah diberi polen itu 6 jam saja. Lebih dari 6 jam sudah terjadi pembuahan, sudah tidak perlu lagi dilindungi. Ya, tidak perlu berhari-hari melindungi kepala putiknya. Jadi tidak perlu juga kita membuat isolasi di kepala putik itu berhari-hari. Nah,
Jadi dengan demikian, maka kalau kita lihat tadi proses pembelahan mitosisnya, sebelum terjadi pembelahan mitosis itulah ya kita lakukan kultur antera. Karena kalau sudah terjadi pembelahan mitosis yang sudah menjadi akan terbentuk tabung polen, akan terbentuk sel sperma, maka berarti eh, akan hilanglah sitoplasma di situ dan kultur antera menjadi tidak efektif karena yang tumbuh nanti bukan haploid tapi yang tumbuh nanti adalah kotak sarinya. Kalau kotak-kotak sari berarti nanti diploid. Ya. Itu saya kira tanyaan Pak Ketua. Mudah-mudahan menjawab. Ya, menjawab Prof. Baik, terima kasih penjelasannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Nyambung Prof, pertanyaan Mas Fatur Prof. Haji, silakan Ya. Pak Haji. Kalau tadi untuk observasi dalam stadia tetrat itu berarti secara mikroskopik ya Prof ya, karena stadia bunga contohnya mungkin juga ketika melibatkan spesies yang berbeda, fase atau ukuran bunganya pun kan mungkin berbeda juga Prof ya. Jadi harus dicek satu-satu ya. Betul, betul, sangat betul Pak Haji. Jadi oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saja tidak levelnya spesies, mungkin saja levelnya varietas Pak Haji. Jadi persilangan Ya. dalam spesies nanti varietas dengan varietas itu punya fenomena yang berbeda. Ada yang ukurannya menjadi cepat besarnya sehingga ukuran segitu itu mungkin 8 mili, 10 mili berlaku untuk varietas ini. Varietas lain mungkin harus lebih kecil atau lebih besar lagi. Ya. Itu kira-kira. Implikasinya berarti ketika kita sudah melewati fase tetrat, kemudian kita melakukan kultur anter, berarti ketika kita harapannya adalah mendapatkan galur murni purifikasi dari yang akan kita pakai sebagai donor plannya, itu akan menghasilkan individu yang berbeda karena sitoplasmanya tidak terlibat di situ ya, Ya. Prof ya? Mungkin tidak menghasilkan individu, Pak. Karena sitoplasma tidak terlibat, berarti sitoplasma nggak ada, dia nggak berhasil kultur anteranya. Kan saya khawatirkan malah bukan anter yang berkembang, malah kotak sari yang berkembang. Sehingga kita berharap bahwa dia anter yang muncul, malah diploid dia. Kita berharap bahwa dia diploid itu memang haploidnya, atau malah kita langsung menjudge bahwa dihaploid, ya. Kan kadang-kadang gitu ya. Hasil Ya. kultur antera langsung menganggap dia dihaploid gitu ya. Padahal yang berkembang adalah diploidnya. Karena polennya kan pasti tidak akan menjadi tanaman karena dia tidak ada sitoplasmanya. Gitu, Ya. Pak. Oke, terima kasih Prof. Baik, saya akan hentikan dulu rekaman yang ini ya, biar kita punya